Bab 1293, tidak berguna, dan berakhir dengan seorang kenalan. Mengesampingkan fakta bahwa Tony tidak tertarik berurusan dengan paparazi sekarang, bahkan jika dia tertarik, Mark 6 akan berantakan kapan saja. Bagaimana dia bisa muncul di berita dalam keadaan yang menyedihkan? Sesaat kemudian, Luke berjalan keluar dari gang di kejauhan dengan pakaian aslinya, telepon di tangannya. Bos, hal di stasiun kereta bawah tanah Wall Street harus selesai. Iron Man sudah terbang, sepertinya dia sedang bertengkar hebat di dalam. Tidak ada tanda-tanda Batman, dia mungkin pergi. Dustin tercengang. Oh, bagaimana dengan Simon dan Targo? Luke berkata tanpa daya, mati. Bawahan mereka juga mati. Petik 2. Dustin bertanya, apakah kamu yakin? Lukas berkata, ya, Iron Man pasti tahu. Haruskah saya meneleponnya dan bertanya tentang situasinya? Petik 2. Setelah ragu-ragu sebentar, Dustin setuju. Oke, cobalah untuk mengkonfirmasi intelijen sehingga kami dapat menangani kejutan besar ini tanpa khawatir. Petik 2. Lukas mengerti. Setelah menutup telepon, dia tidak lagi terburu-buru. Selina dan Gold Nugget sudah tiba di sekolah Chester Arthur di mana kejutan besar itu. Selin hanya perlu mengambil kepala anjing satu putaran untuk memastikan bahwa cairan dalam kejutan besar itu benar-benar hanya sirup dan bukan bahan mentah yang akan meledak setelah dicampur bersama. Kepala anjing alien itu tidak memiliki indera penciuman yang aneh seperti Luke, tapi cukup tajam. Jika dikatakan sirup, itu sirup, bahkan bisa menebak siapa pembuatnya. Itu berarti kasus ledakan serial pada dasarnya telah selesai. Luke telah mengetahui dari Targo dan Simon bahwa mereka tidak menempatkan bahan peledak lainnya, karena kejutan besar sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Mereka ada di sini untuk merampok bank, bukan untuk mengorbankan diri demi suatu cita-cita. Itu wajar untuk mengejar perampokan. Pertanyaan terakhir adalah, kemana perginya kejutan besar, asli seberat 2.400 pon? Merenungkan hal ini, Klon sudah membuat Alfred mulai mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh para perampok. Luke hanya tinggal di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah dan menghentikan paparazi dan tukang parkir yang usil masuk. Dia juga menelepon dan menyampaikan informasi itu. Semua orang tidak masalah, tapi Tony harus tampil. Paling tidak, Taipan ini harus memberikan pernyataan yang jelas dan mengkonfirmasi bahwa Luke telah berkontribusi dalam operasi untuk menangkap Targo dan Simon. Selama dia mengatakan itu, Biro Detektif akan melakukan pekerjaan yang hebat dalam operasi ini. Itu karena Luke adalah bawahan langsung Dustin dan seorang polisi yang telah membunuh puluhan perampok. Demi reputasinya, NYPD harus mendapatkan penghargaan ini. Kalau tidak, semuanya akan dilakukan oleh Batman dan Iron Man, ketika 10.000 petugas polisi NYPD tidak bisa melakukan apa-apa. Pada akhirnya, mereka hanya menemukan barang palsu seberat 2.400 pon. Betapa memalukannya itu. Tidak hanya itu, kesaksian Tony juga akan mengkonfirmasi kebenaran permainan antara John dan Simon, yang membantu Tony dan Batman mengunci para penjahat. Tidak mungkin NYPD keberatan mengambil sedikit lebih banyak kredit. FBI dan keamanan dalam negeri bukanlah apa-apa. NYPD tidak berada di bawah dua departemen ini. Sebaliknya, sebagai departemen kepolisian lokal terbesar di Amerika, NYPD selalu membenci dua departemen yang melanggar yurisdiksi mereka. Setelah insiden menara kembar di New York beberapa tahun yang lalu, kedua organisasi ini mulai memperkuat wilayah NYPD dan mulai beroperasi dengan berani di New York, menggunakan frasa ancaman teroris untuk mengirim pengepakan departemen kepolisian. Sekarang NYPD telah berkontribusi banyak dalam kasus ledakan berantai ini, itu akan mendapatkan setidaknya 10 hingga 20% dari kredit. Sebaliknya, FBI dan Homeland Security praktis tidak melakukan apa-apa, dan hanya menjulurkan kepala mereka ketika semuanya hampir berakhir. Tidak ada keraguan bahwa beberapa eksekutif tingkat menengah di kedua organisasi akan mengundurkan diri. Bukannya karir mereka hancur, tetapi menyia-nyiakan 3 hingga 5 tahun tidak bisa dihindari. Luke dengan cepat mengatur segalanya saat dia berada di stasiun kereta bawah tanah. Kemudian, Phil tiba dengan tim agen berjas hitam. Luke sama sekali tidak terkejut. Insiden teroris itu bukan yurisdiksi SHIELD, tapi Batman, Enchantress, dan monster telur ikan pasti ada. Mereka saling memandang. Luke tersenyum, tapi Phil tampak berkonflik. Ketika mereka berjabat tangan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu terlibat lagi? Lukas berkedip. Biro Detektif sedang menyelidiki ledakan kereta bawah tanah.
Bos memanggil saya untuk menjaga tempat ini, dan saya bertemu dengan perampok yang menyamar. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Petik 2. Phil kehilangan kata-kata. Biro detektif telah memimpin penyelidikan ini, dan Luke adalah detektif paling cakap di departemen itu. Masuk akal baginya untuk terlibat. Jika dia dijauhkan dari itu, hanya bisa dikatakan bahwa bosnya idiot. Dan dari penyelidikan Phil, atasan langsung Luke, Dustin, bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia adalah orang yang cukup cakap untuk menjadi manajer eksekutif Departemen Operasi jika dia dipindahkan ke SHIELD. Dia mengangguk tak berdaya dan menepuk bahu Luke. Hati-hati di masa depan. Sebenarnya, Anda seharusnya menelepon saya saat itu. Petik 2. Mengatakan itu, dia memberi isyarat agar mereka berbicara di dalam stasiun kereta bawah tanah. Ada terlalu banyak bangunan di sekitar mereka dari mana mereka dapat dengan mudah dipantau. Lebih baik masuk dulu. Jadi, dua agen berjas hitam yang menyamar sebagai FBI mengambil alih dari Luke. Dia dan Phil memasuki stasiun kereta bawah tanah dan menemukan sudut yang relatif jelas untuk membicarakan apa yang terjadi. Tidak ada yang membantunya. Kali ini, Luke bertarung bersama Batman dan Iron Man, dan telah menyaksikan kemunculan pembuat onar misterius itu. Ada juga penyihir dan sekelompok besar monster telur ikan, yang semuanya memiliki kekuatan luar biasa. Dan Luke sebagai orang biasa berada tepat di tengah-tengah mereka. Phil terkejut ketika dia menerima berita itu, tetapi kemudian lega. Orang lain mungkin tidak tahu semua apa yang ada dalam arsip Luke, tapi bagaimana mungkin Phil tidak tahu? Bahkan jika Phil tidak ingin Luke terlibat dalam peristiwa misterius ini, dia harus mengakui bahwa Luke, yang baru berusia sedikit di atas 20 tahun, sudah menjadi orang yang istimewa dengan kemampuan tempur yang luar biasa. Tentu saja, orang-orang seperti itu umum di Amerika, dan Phil sendiri adalah salah satunya. Jika tidak, mengingat seberapa sering dia berurusan dengan hal-hal misterius, jika dia tidak memiliki kemampuan luar biasa, dia pasti sudah dikubur sejak lama. Mereka berbicara selama hampir 1 jam, dan Phil menyalakan teleponnya dan merekam semua yang dikatakan Luke. Setelah Phil mematikan rekaman, Luke terbatuk dan berkata, "Ini hanya tebakan, jadi jangan direkam, dengarkan saja." Tertegun sejenak, Phil kemudian menekan lubang suara dan mematikan komunikasinya. Tebakan apa? Dengan suara rendah, Luke memberitahunya tentang penampilan penyihir dan gerakannya yang mencurigakan. Mungkin saja penyihir itu tidak berhubungan dengan teroris, tapi, adalah senjata rahasia dari beberapa organisasi. Previous. Bab 1294, bersantai dan panen. Ekspresi Phil tenang. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Jangan menyebutkan ini kepada orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Setelah mengatakan itu, dia merasa bahwa Luke akan mudah salah paham, dan menambahkan, kita hanya bisa membiarkan petinggi menangani masalah internal ini. Orang-orang itu pasti tidak akan membiarkan kabar ini keluar. Bagaimanapun, semua perampok sudah mati, dan penyihir itu melarikan diri. Tidak ada bukti. Lukas tertawa. Saya tahu. Aku hanya menyuruhmu untuk memperhatikan penyihir itu. Iron Man hampir terbunuh seketika, dan dia bisa berteleportasi dengan sangat cepat. Jika Anda bertemu dengannya, menjauhlah. Jangan terburu-buru sampai mati. Petik 2. Phil tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bukankah ini sebaliknya? Apakah saya memperingatkan Anda, atau apakah Anda memperingatkan saya? Tapi seperti bagaimana Luke tidak bisa menolak peringatannya, dia juga tidak bisa menolak nasihat Luke. Jenis spekulasi pribadi yang Luke bagikan hanyalah hal-hal yang dia katakan kepada orang-orang yang dia percayai. Berdasarkan pemahaman Phil tentang Luke, pria ini tidak terlalu ramah secara pribadi. Selain Dustin dan rekan lamanya dari Los Angeles, tidak banyak rekan baru di NYPD yang memiliki kontak pribadi dekat dengannya. Apalagi yang bisa Phil katakan, mengingat seberapa besar kepercayaan Luke padanya. Setelah itu, serah terima selesai. Sesuai Movil, SHIELD dan departemen lain tidak akan mengirim orang lain untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, tidak rugi bagi Luke untuk mengatakan lebih banyak. Dia tidak akan begitu santai jika semuanya dilakukan melalui jalur resmi, dia akan dipaksa untuk menulis laporan selama 1 atau 2 minggu. Meskipun laporan adalah urusan Selina, itu tidak akan hanya 1 atau 2 laporan. Jika semuanya mengikuti prosedur resmi, beberapa departemen tidak akan pernah berhenti memburunya untuk menambahkan laporannya, dan akan membandingkan detailnya dan memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, atau bahkan berbohong. Secara alami, tidak perlu untuk itu sekarang.
Berjalan keluar dari stasiun kereta bawah tanah, Luke mengeluarkan teleponnya. Melihat pesan dari Jenny, dia tersenyum dan bergumam, "Bos, kamu harus mendapatkan promosimu kali ini." Dia menemukan nomor di teleponnya dan memutarnya. "Inspektur Cobb, bagaimana kabarmu? Apakah Anda cukup sehat untuk mengalahkan sekelompok penjahat sekarang?" Saat dia berbicara, dia meninggalkan area yang ditutup dan masuk ke mobil polisi di jalan. Selina, yang duduk di kursi penumpang, tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja memakan kuenya, sementara Gold Nugget juga mengunyah beberapa kue di kursi belakang. Beberapa menit kemudian, Luke mengakhiri panggilan. Selina menunjuk kue di tangannya. "Ingin beberapa?" "Lupakan, Anda tidak tahu apa yang telah saya alami." Luke menggelengkan kepalanya dan menyalakan mobil. Selin penasaran. "Tidak mungkin sampai kamu tidak bisa makan, kan?" Saat ini, baik dia maupun Luke tidak pernah berhenti merasa lapar, yang merupakan salah satu harga terbesar yang mereka bayar. Sebagai seseorang yang mengalami segala macam pertempuran, sepertinya Luke tidak akan bisa makan dalam situasi normal. Dia menghela nafas. Seseorang menciptakan monster hitam pekat di mana-mana dan yang terlihat seperti mereka memiliki telur ikan mengkilap yang tumbuh di atasnya. Selina berseru dengan jijik. "Bruto." Namun, dia melihat kue Napoleon di tangannya. Itu sama sekali tidak terlihat seperti monster. Luke berkata, seseorang kemudian memanggangnya. Baunya, seperti toilet umum yang terbakar. Selina menatapnya dengan marah. "Kau sengaja melakukannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu yang begitu menjijikkan?" Lukas tertawa. "Itu karena kamu terlalu penasaran. Anda hanya membayangkannya sekarang, sementara saya menghabiskan waktu lama di sana." Petik 2. Selina kehilangan kata-kata dan hanya bisa mengangguk. "Baiklah, Nugget Emas akan membuat makan malam." Nugget Emas mengangkat kepalanya karena terkejut. "Hah?" Selina berkata, "Hanya menekan beberapa tombol. Anda bahkan tidak bisa melakukan itu. Kamu benar-benar malas." Gold Nugget merengek sedih untuk menunjukkan bahwa ia dapat menggunakan peralatan dapur pintar, tetapi masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesaat kemudian, tiba-tiba tersadar, kalau hanya menekan beberapa tombol, kenapa tidak bisa? Sayangnya, dua orang di depan berbicara tanpa henti tentang hari ini dan tidak punya rencana untuk repot dengan itu. Anjing itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Lupakan, sudah bagus jika iblis ini mendukungnya, itu hanya bisa bertahan dan menghargai situasi ini." Saat malam tiba, Luke dan Selina kembali ke rumah dan mandi. Pada akhirnya, Selina yang membuat makan malam. Dia tidak benar-benar membuat kepala anjing menggunakan peralatan dapur pintar, mengeluh bahwa ada bulu di mana-mana. Nugget Emas sangat gembira. Jadi bagaimana jika bulunya rontok? Itu lebih baik daripada melayani seseorang tertentu. Pelatihan dan proyek kerja dibatalkan malam ini. Setiap orang memiliki batasnya. Itu jelas terjadi pada Lukas. Dia harus memainkan 3 peran hari ini, dan harus terus-menerus melakukan banyak tugas dan berhati-hati agar tidak membuat kesalahan. Dia kelelahan, sesuatu yang langka baginya. Selina, yang sengaja dikirim Luke di stasiun terakhir, berlari bola-balik saat dia menyelamatkan banyak orang, siapa yang tahu berapa banyak hooligan yang dia kalahkan karena mengambil keuntungan dari kekacauan dan mengganggu hukum dan ketertiban. Dia telah berbagi lebih dari 1000 pengalaman dan poin kredit dengan Luke hari ini. Dia menceritakan sebagian besar dari apa yang terjadi di dalam mobil, dan Selina tidak menanyakan apa-apa lagi setelah mereka sampai di rumah. 2 orang dan 1 anjing makan malam dengan tenang di ruang tamu dan membaca berita dan file. Baru saat itulah Luke memeriksa keuntungannya mulai hari ini. Keuntungan terbesar secara alami adalah pengalaman dan poin kredit untuk membunuh Targo dan Simon. Targo mungkin adalah monster telur ikan yang Tony bakar hingga garing, dan Luke telah memotong Simon menjadi beberapa bagian dengan cambuk plasma. Luke memiliki tingkat kontribusi 100% untuk membunuh Simon, dan 40% untuk Targo. Membunuh Simon memberinya 15.000 poin, sementara Targo memberinya 8.000 poin. Dengan kata lain, kekayaan bersih, Targo adalah 20.000 pengalaman dan poin kredit, yang sedikit lebih tinggi daripada Simon. Orang ini mungkin telah melakukan terlalu banyak hal buruk ketika dia menjadi teroris lepas. Hari ini, dia akhirnya menemui ajalnya. Luke tidak menyesal. Dalam situasi itu, dia tidak berminat untuk memikirkan pengalaman dan poin kredit. Penyihir itu tidak seperti kebanyakan lawan yang dia hadapi sebelumnya, dan tidak ada gunanya memikirkan terlalu banyak tentang keuntungan selama pertempuran. Saat itu,
dia memiliki peluang bagus untuk membunuhnya dengan telekinesis yang ditingkatkan. Dampak dari itu mungkin belum tentu merepotkan, jika bukan karena rasa krisis yang samar di hatinya. Tapi dia lebih mempercayai intuisinya, karena itu bukan intuisi biasa. 40 kekuatan mental dan komunikasi mentalnya, serta beberapa fungsi klon Star of Justice, memberinya intuisi ini. Itu adalah kekuatan mental yang halus, dan bisa disebut rasa akan bahaya. Namun, rasa akan bahaya ini masih dalam masa pertumbuhan, dan tidak ada apa-apa dalam sistem sama sekali. Luke, bagaimanapun, sangat puas. Memiliki itu membuat perbedaan besar. Paling tidak, ini adalah rute ajaib. Manusia harus selalu punya mimpi. Siapa yang tahu kapan itu bisa berubah menjadi keterampilan kenabian yang hebat suatu hari nanti. Terlepas dari 20.000 XP dan poin kredit yang telah diberikan oleh dua pemimpin kelompok itu, para perampok dan monster telur ikan yang dia bunuh memberinya masing-masing lebih dari 200 poin, seperti yang diharapkan dari orang-orang yang merah dalam daftar sistem baik dan jahat. Monster elit ini memberinya total 26.000 pengalaman dan poin kredit, yang lebih dari gabungan dua pemimpin kelompok. Bab 1295, Gerakan Tersembunyi Bintang Keadilan. Kejutan besar, di sekolah Chester Arthur adalah palsu, jadi Luke tentu saja tidak mendapatkan pengalaman atau poin kredit dari itu. Operasi penyelamatan di dua jalur kereta bawah tanah di Wall Street memberinya 2.000 pengalaman dan poin kredit, dan penyelamatan di 3 stasiun kereta bawah tanah di Brooklyn memberinya 3.000 pengalaman dan poin kredit. Ditambah kontribusi dari Selina, dan Bit dan Bobs dari sana-sini, Luke memperoleh total sekitar 57.000 poin. Sekarang, pengalaman tuan rumah adalah 673.000 per 700.000. Kredit, 166.000. Jumlah pengalamannya luar biasa, tetapi pujiannya menyedihkan. Ketika Luke melompat keluar jendela, dia mengingat bintang keadilan dan kemudian mengaktifkannya lagi ketika dia mencapai tanah. Klon barunya muncul lagi, mengenakan setelan Batman, dan memasuki stasiun kereta bawah tanah untuk bertemu Tony, sehingga menarik perbedaan antara Biduk dan Batman. Dia menghabiskan 100.000 poin kredit, tapi itu bukan kerugian. Dia sudah mendapatkan kembali lebih dari setengahnya. Penciptaan Star of Justice membutuhkan poin kredit, dan pengalaman serta poin kredit yang diperolehnya dari menyelesaikan misi semuanya diberikan kepada Luke. Di permukaan, klon itu persis seperti lengan Luke. Namun, mode satu orang dua tubuh yang tidak biasa ini juga menjadi alasan mengapa ia harus menggunakan poin kredit. Jelas tidak mudah bagi orang normal untuk memiliki 3 tangan. Luke, di sisi lain, dapat dengan sempurna mengendalikan Star of Justice tanpa mengurangi kemampuan tempurnya sendiri. Ini berkat kemampuan dan poin kreditnya sendiri. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa kemampuan ini tidak disebut klon, tetapi bintang keadilan, dan mengapa dia bisa mengingat klon daripada membatalkan atau menghapus itu. Sederhananya, perbedaan terbesar antara tiruan Luke dan tubuh aslinya adalah bahwa ia dapat menyerap dan menyimpan jenis energi mental khusus. Energi mental khusus datang dari penggilingan harian Star of Justice. Setelah mengganggu sistem untuk sementara waktu, Luke akhirnya mendapat jawaban yang tidak jelas. Hanya keberadaan khusus seperti bintang keadilan, yang memiliki tubuh dan poin kredit semacam ini, yang dapat menanggung energi mental khusus ini. Akan sangat berbahaya bagi tubuh asli Luke untuk bersentuhan langsung dengannya. Jadi sistem secara alami tidak bisa membiarkannya mati, dan harus memastikan keselamatan tuan rumah. Setelah Star of Justice menyerap energi mental khusus, ia menyaring dan menyimpan energi. Meski begitu, efek negatif dari energi mental khusus ini masih ada di klon. Jika klon itu dipanggil atau dihancurkan, efek negatifnya akan dihancurkan bersama dengan sebagian besar tubuh, dan energi tidak berbahaya yang tersisa akan berubah menjadi titik cahaya putih yang langsung kembali ke tubuh utama. Bahkan jika energi mental ini disaring dan diubah, itu tetap istimewa. Luke hanya bisa menggunakannya dalam waktu singkat, dan tidak cocok untuk menyimpannya di tubuhnya, dia bisa melupakan menyimpannya untuk digunakan nanti. Ini adalah langkah super besar, yang tak terhindarkan muncul setelah Star of Justice dipanggil kembali, akumulasi energi mental khusus, bersama dengan berbagai cara untuk menggunakannya. Misalnya, panah cahaya putih Luke, yang mengunci penyihir dan meluncurkan serangan melalui ruang angkasa, adalah salah satu cara untuk menggunakannya. Dia juga bisa mengeluarkan penggunaannya hingga setengah jam dalam pertempuran. Luke tidak kecewa. Pengaturan, langkah besar, semacam ini terlalu umum di kehidupan sebelumnya.
Daddy System telah membangun berbagai fungsi sistem dengan menjiplak segala macam pengetahuan game dari kehidupan sebelumnya. Misalnya, 3 atribut dasarnya, statistik, keterampilan, prasyarat, rekan satu tim, kam baik dan jahat, apa yang tidak terkait dengan game. Sangat masuk akal bahwa dia sekarang memiliki pengaturan, slot XX. Jadi, nama, bintang keadilan, yang dia ejek sebelumnya, bukanlah nama yang acak. Jika Anda benar, Anda akan mendapatkan kekuatan keadilan. Jika tidak, keadilan akan menimpa Anda. Luke menggumamkan kalimat yang dalam di dalam hatinya, tetapi pikirannya yang sebenarnya sangat sederhana. Itu hanya keterampilan khusus yang dipasangkan dengan slot eksklusif. Dia sekarang memiliki kartu truf lain yang kuat, dan dia tidak harus terus menghabiskan waktu untuk itu. Ini tidak bisa lebih baik untuk orang seperti dia, yang tidak punya cukup waktu. Terakhir, dia mengalahkan Enchantress kuno dan mendapatkan daftar kemampuannya. Kali ini, pemberitahuan sistem rumit, tetapi sangat sederhana, kemampuan Enchantress kuno, sihir kuno tidak tersedia. Itu saja, hasilnya seperti yang dia harapkan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kemampuan penyihir adalah sihir, dan itu adalah tipe yang sangat aneh. Mengingat wajahnya yang mati, mayat, dan bau busuknya, Luke tidak berani mempelajari kemampuannya, bahkan jika Daddy System mengatakan bahwa itu sebagian tersedia. Dia sangat puas dengan penampilan dan temperamennya saat ini. Dia tidak ingin terlihat seperti zombie. Jika itu adalah jenis sihir keren tanpa efek samping, dia pasti akan tergoda. Dia tidak bisa mempelajari kekuatan super sihir, tapi dia mungkin bisa mempelajari beberapa mantra sederhana. Setelah memeriksa hasil panennya, dia menatap Selina yang sedang menguap. Dia berdiri dan berkata, kami pasti akan sibuk dalam beberapa hari ke depan. Pergi tidur lebih awal. Selina mengangguk dan pergi tidur. Dia tidak akan bertanya pada Luke apa yang dia lakukan malam ini. Mereka berdua telah duduk begitu lama di sini karena mereka diam-diam mengkhawatirkan satu sama lain. Luke tidak keluar. Ia kembali ke kamarnya dan memejamkan matanya. Dia perlu istirahat. Dia tidak jauh dari naik level. Namun, New York tidak benar-benar damai hari ini. Dia masih perlu menentukan lokasi 2.400 pon bahan mentah yang diambil Simon dan yang lainnya. Dengan demikian, bintang keadilan dikerahkan lagi. Namun, dia telah bertengkar hebat dengan Enchantress hari ini, dan tidak ingin membuat keributan di malam hari, jadi klon itu hanya mengenakan setelan siluman biasa dan keluar. Setelah meninggalkan bawah air, Luke pergi ke darat di Queens dan memasuki gudang tempat Alfred mengunci. Sesaat kemudian, dia keluar, lega bahwa 2.400 pon bahan baku memang ada di gudang ini. Kejutan besar, telah disatukan tetapi belum diaktifkan. Demi alasan keamanan, Luke memasukkan bom itu ke dalam inventarisnya sebelum dia membongkar detonatornya, lalu memasangnya kembali. Kemudian, dia menyiapkan drone mini untuk memantau situasi sebelum dia pergi. Melewati kota, dia menemukan New York sangat ramai malam ini. Banyak orang yang mencurigakan berkeliaran di jalan dan gang. Mereka tampak biasa, tetapi memiliki banyak peralatan pengawasan pada mereka dan mobil mereka. Bahkan Departemen Logistik NYPD tidak memiliki peralatan yang bagus. Banyak anak kecil bertanya tentang apa yang terjadi pada siang hari, terutama di stasiun kereta bawah tanah Wall Street. Itu bukan akhir dari itu. Drone dan helikopter terbang sesekali, jadi Luke tidak bisa melewati atap. Sistem multifacet memiliki banyak informasi tentang Batman dan biduk, tetapi Luke tidak peduli dengan itu. Paling tidak, dia tidak dalam mood untuk melihatnya malam ini. Dia akan memikirkannya besok. Previous. Bab 1296, takut mengencingi celananya. Mengalahkan anak kecil, bersantai, mengalihkan perhatiannya, dan menikmati hidup adalah bagian dari tema utama Luke untuk tamasya malam ini. Memikirkan itu, dia membuang yoyo spesial di tangannya. Bola plastik keras berwarna abu-abu itu berputar dan mengenai bagian belakang kepala hooligan, sebelum ditarik kembali untuk memantul dari dahi hooligan lainnya. Dua penjahat mengancam seorang wanita dengan pisau untuk menyerahkan dompetnya dan menanggalkan pakaiannya. Tiba-tiba, mereka bergoyang dan jatuh ke tanah. Wanita parubaya, yang menutupi dadanya dengan tangannya, tercengang. Dia tanpa sadar melihat sekeliling sejenak, sebelum dia kembali ke dirinya sendiri dan berlari. Tidak masalah apakah itu manusia atau hantu yang menjatuhkan kedua hooligan ini, hal yang benar untuk dilakukan adalah pergi sejauh mungkin dari sini. Dia tidak peduli apakah itu hantu atau manusia, meskipun yang terbaik adalah jika seseorang seperti kucing hitam, yang akan mematahkan kaki kelima mereka.
Luke menjentikkan pergelangan tangannya, dan yoyo abu-abu itu terbang kembali ke tangannya. Dia mengangguk puas. Pada awalnya, anak panah talinya adalah tipe yoyo, tetapi setelah dia mulai menggunakan alias Batman-nya, mereka berubah menjadi anak panah kelelawar. Yoyo tidak terlalu berguna, tetapi nyaman untuk melumpuhkan para hooligan, dan tidak akan meninggalkan jejak apapun, apalagi menyebabkan mereka berdarah. Dia sudah mahir menggunakan metode ini, dan hanya menggunakannya untuk melumpuhkan para hooligan. Membiarkan pikirannya mengembara, Luke berkeliling, dari Queens ke Williamsburg di Brooklyn. Saat dia melewati gedung apartemen tua, dia mendengar segala macam aktivitas aneh. Pengguna narkoba, pekerja, layanan khusus, dan sebagainya berkontribusi pada kebisingan ini. Luke menjadi semakin akrab dengan elementary sound wave, dan sekarang dapat secara otomatis mengabaikan aktivitas dalam jarak 100 meter. Hanya suara-suara tertentu yang akan membuatnya bereaksi, seperti suara tembakan, teriakan, dan teriakan minta tolong. Dia pada dasarnya bisa membedakan antara orang yang hanya bersenang-senang dan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dengan begitu, dia tidak akan masuk ke tempat kerja pekerja layanan khusus tertentu dan mengganggu mereka. Pihak lain tidak akan malu, begitu juga Luke. Namun, Luke membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menjadi tuli terhadap mereka, dan dia tidak ingin terburu-buru masuk dan memperhatikan, itu terlalu menyilaukan. Dia bisa mengabaikan apa yang dia dengar, tetapi dengan penglihatan dan ingatannya, akan terlalu sulit baginya untuk melupakan apapun yang dia lihat. Tiba-tiba, dia mendengar percakapan yang terdengar akrab. Sebuah perampokan sedang terjadi di sebuah restoran tidak jauh, tetapi sesuatu yang aneh tampaknya bercampur di dalamnya. Dia fokus, dan percakapan segera menjadi jelas. Setelah mendengarkan sebentar, sudut mulutnya meringkuk geli. Berpikir cepat, dia menyingkirkan setelan silumannya dan mengenakan jaket dan celana kerja favoritnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sistem 1000 wajah. Dia telah membuat sedikit modifikasi pada sistem 1000 wajah, ini dapat dianggap sebagai versi pukul 1/2. Modifikasi terbesar adalah bisa menempel di wajah, dan sisanya otomatis menutupi tubuhnya. Seluruh transformasi memakan waktu 10 hingga 20 detik. Perbedaannya adalah bahwa setiap gerakan mengganggu proses transformasi dan memperlambat laju di mana nanomaterial menutupi tubuh. Mengubah wajah, bagaimanapun, hanya butuh 1 detik. Dalam keadaan darurat, dia hanya membutuhkan 2 hingga 3 detik untuk sepenuhnya mengubah wajah dan lehernya, yang sangat praktis. 5 detik kemudian, Luke berjalan keluar dari gang gelap. Tubuh bagian atasnya telah benar-benar berubah, dan mengisi kemejanya, sementara tubuh bagian bawahnya terus membesar juga. Pada saat dia dengan lembut membuka pintu restoran, lelucon perampokan pada dasarnya telah mencapai puncaknya. Keluarlah dari belakang meja, sekarang. Seorang pria kulit putih muda dengan mantel longgar memegang sesuatu di sakunya dan memberi isyarat pada 2 gadis muda berseragam. Seorang gadis tinggi kurus dengan rambut pirang sebahu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Maaf Pak, saya tidak bisa." Pria kulit putih itu bertanya dengan tidak sabar, "Apa yang kamu katakan?" Si pirang merasa malu. "Karena, aku mengencingi celanaku." Pria kulit putih itu tercengang. Gadis yang lebih pendek dengan rambut hitam di sebelah si pirang tercengang. Dia berbalik dan bertanya, "Apakah kamu sudah selesai?" Si pirang mengangguk dengan senyum canggung. Tiba-tiba, pintu dapur di belakang mereka terbuka, dan seorang pria setinggi 1,9 meter bergegas keluar dengan tongkat baseball. "Gadis-gadis, menyingkirlah. Lihat bagaimana aku membunuh bastard kecil ini, oh." Bang! Ketika pria besar yang agresif itu bergegas melewati di belakang si pirang, dia tiba-tiba terpeleset dan jatuh dengan keras ke lantai. Semua orang di restoran itu terdiam. Perampok itu akhirnya berkata, "Cepat dan berdiri di sana." Ini adalah lingkungan biasa di Williamsburg pada dini hari. Dia khawatir salah satu dari orang-orang ini akan tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke arahnya. Dia tahu betapa kacaunya itu di dekatnya malam ini, dan dengan demikian berani melakukan perampokan ini. Akan lebih baik untuk mengambil banyak dan lari. Gadis pirang dengan patuh keluar dari belakang meja dan tidak lupa menarik gadis berambut hitam di depannya. Apakah itu untuk menutupi roknya yang basah atau untuk menghalanginya dari senjata perampok? Tidak ada yang tahu. Luke masih berada di gang ketika si pirang mengatakan bahwa dia telah membuat dirinya kesal. Ketika dia masuk, si pirang berdiri di belakang gadis berambut hitam itu. Seorang pria kulit hitam tua di kasir memperhatikannya, tetapi perampok itu membelakangi pintu dan tidak menyadarinya. Kedua gadis itu terlalu terganggu untuk melihat ke pintu.
Luke tersenyum pada lelaki tua itu dan menggunakan komunikasi mental. Pria tua itu tanpa sadar mengangguk sebagai jawaban, seolah berkata, "Selamat malam juga untukmu." Kemudian, Luke menatap perampok itu dengan ekspresi terkejut, sebelum segera terlihat tercerahkan, dan berjalan dengan ekspresi marah. Gerakannya terlihat normal, tetapi ketika dia melangkah, langkah kakinya tidak terdengar. Dia mendekat dari samping, dan pada dasarnya berada di tepi garis pandang kedua gadis itu. Berkat komunikasi mental, kedua gadis itu mengabaikannya. Baru setelah dia berjalan di belakang perampok itu, mereka terkejut menyadari, dari mana pemuda ini berasal. Si pirang terpesona. Wah, dia sangat tampan. Perampok itu bingung. Apa yang kau bicarakan? Dia tahu bahwa dia sedikit tampan, tetapi ini adalah pertama kalinya seorang wanita memujinya karena penampilannya saat dia memegang pistol. Untuk sesaat, dia entah kenapa senang, tapi kemudian sedikit kecewa. Apa gunanya menjadi tampan? Bukannya dia bisa menghasilkan banyak uang dengan wajahnya. Bab 1297, Restoran Aneh, Orang Aneh. Saat dia memikirkan itu, perampok itu merasakan seseorang meraih tangannya yang ada di sakunya. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan besar di punggungnya. Bang! Luke meraih perampok itu dengan satu tangan dan mendorongnya ke depan. Tubuh bagian atas perampok itu menghantam meja dengan bunyi gedebuk, dan lengannya yang lain ditekan ke lehernya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Luke mengeluarkan tangan perampok dari sakunya dan menunjukkan pistol kepada semua orang. Si pirang terkejut lagi. Senjata. Dia benar-benar punya pistol. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Luke mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, dan pistol itu jatuh ke lantai dengan bunyi berdenting. Gadis berambut hitam itu curiga. Mengapa senjata ini terlihat seperti terbuat dari plastik? Luke memalingkan muka dari pistol dan tersenyum padanya. Ya, dan itu masih bocor. Gadis berambut hitam tanpa sadar melangkah maju dan membungkuk untuk melihatnya. Dia mengangguk cepat. Itu benar-benar bocor. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Pistol air. Wow, betapa indahnya. Lukas berseru dalam hati. Matanya terasa seperti telah disegarkan, dan dia tidak bisa menahan pandangannya jatuh melewati rahang gadis itu saat dia berkata dengan santai, "Ya. Jadi, apakah Anda akan menelepon polisi, atau mengusir orang yang mencoba merampok Anda dengan pistol mainan?" Si pirang tersambar petir. Menyemprotkan, pistol semprot. Iya, dia mungkin berpikir tidak ada bahaya di sini. Luke hanya melihat sekilas noda besar di roknya. Lagi pula, tidak menyenangkan untuk ditakuti oleh pistol semprot yang bocor. Orang tua di kasir tersenyum. Wah, berani sekali. Kembali di hari saya akan mengepak logam saat bekerja. Paling tidak, saya tidak akan pernah diekspos seperti itu. Petik 2. Gadis berambut hitam melengkungkan bibirnya, yang terlihat sangat menarik. Usir dia. Jika polisi datang, kami sendiri mungkin akan berakhir di pusat penahanan. Luke terkekeh dan menyeret perampok itu keluar dari toko. Sebenarnya, itu tidak layak baginya untuk melakukan apapun. Lagi pula, orang itu hanya mencoba menggunakan pistol air untuk menakut-nakuti sedikit uang dari beberapa orang, dan tidak bisa menyakiti siapapun. Sistem mengiriminya pemberitahuan, tetapi bahkan tidak memberitahu dia berapa banyak pengalaman dan kredit yang dia peroleh. Itu atas permintaan Luke. Sistem dapat mencatat poin kurang dari 100, dan tidak perlu memberitahu Luke tentang jumlahnya. Kalau tidak, jika dia membutuhkan jutaan poin pengalaman untuk naik level di masa depan, akan sangat menyebalkan untuk mendapatkan puluhan ribu notifikasi satu demi satu. Luke kembali dengan senyum tipis. Dia duduk di meja dan mengangkat tangannya. Bisakah saya memesan sekarang? Saat dia berbicara, dia menatap gadis berambut hitam itu. Dibandingkan dengan si pirang jangkung kurus yang tampak sedikit seperti manekin kertas, dia lebih menyukai gadis berambut hitam pendek dan berlekuk ini. Tentu saja, itu bukan karena noda air di rok si pirang atau bau aneh. Sebelum gadis berambut hitam itu bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua di kasir, yang lebih dekat dengan Luke, berkata sambil tersenyum, "Hei, karena kamu penyelamat kami, aku harus memberitahumu sebuah rahasia, hati-hati apa yang Anda pilih untuk makan di sini. Lagi pula, oleklah yang membuatnya." Luke bertanya dengan penuh minat, "Apa? Apakah olek seorang juru masak neraka yang berspesialisasi dalam masakan hitam?" Pria tua itu terkekeh. Dia memiliki kebersihan pribadi yang sama seperti iblis dari neraka, dia seperti itu. Mengatakan itu, dia mencubit hidungnya dengan jijik. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih sudah diingatkan. Benar,
Aku harus memanggilmu apa? Orang tua itu berkata, panggil aku Earl, atau Earl tua. Bagaimana denganmu? Mungkin aku harus memanggilmu Bruce Lee. Dia melambaikan tangannya, seperti di film kungfu. Luke merasa geli. Panggil saja aku Chris. Saat mereka berbicara, matanya tidak pernah lepas dari gadis berambut hitam itu. Gadis berambut hitam telah bekerja di restoran selama beberapa tahun, dan cukup pandai membaca orang. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan Luke. Jika itu hari lain, dia hanya akan tertawa dalam hati pada tatapan ke depan semacam ini dan berpura-pura tidak melihatnya. Mengingat penampilannya, pria manapun yang tidak memandangnya seperti itu adalah gay atau memiliki ide. Tapi malam ini, tidak hanya pemuda ini menghentikan perampokan, dia juga sangat tampan, poin kuncinya adalah dia, tampan. Pria memandangnya karena dia cantik. Sebagai seorang wanita, dia secara alami menyukai pria tampan. Jika Oleg yang menyelamatkannya dari pistol sungguhan, paling-paling dia hanya akan mengucapkan terima kasih. Dia memberi Luke senyum lebar. Mulutnya memang lebar, tapi bibirnya montok dan indah. Ditambah dengan lipstik ungu gelapnya, dia sangat eye-catching. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana dengan keju Amerika? Dia berhenti begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Dia terlalu terbiasa bertukar lelucon dengan pelanggan restoran yang aneh. Bagaimana dia bisa memberikan sampah seperti keju Amerika kepada pria tampan yang telah menyelamatkan hidupnya ini? Luke tidak terlalu memikirkannya. Tidak, Earl sudah memberitahuku tentang spesialisasi Oleg. Jadi, aku ingin itu. Dia menunjuk ke counter. Di meja ada nampan bundar dengan tutup transparan. Di atas nampan ada 4 atau 5 kue mangkuk lucu dengan warna berbeda. Sebenarnya, bahkan tanpa Earl tua memberitahunya, Luke bisa memastikan dengan hidung tajamnya bahwa ini adalah satu-satunya makanan yang bisa dimakan di restoran ini. Segala sesuatu yang lain melewati tangan Chef Oleg, kecuali cupi cakes ini. Gadis berambut hitam mendapatkannya, dan pergi untuk mengambil cupi cakes. Ketika dia berkeliling konter, dia bahkan memutar untuk memastikan bahwa dia tidak menginjak seorang pria besar yang tergeletak di lantai. Pada saat itu, pria besar itu duduk perlahan tanpa membuka matanya. Wow! Saya pikir saya baru saja pergi ke surga dan melihat pemandangan indah impian saya. Ada wanita besar dan berlekuk di mana-mana, tunggu, kenapa aku duduk di sini? Gadis berambut hitam itu berbalik dan menatapnya. Oleg, kamu menginjak genangan air kencing tadi dan terbang ke surga bersamanya. Selamat, Anda kembali ke neraka. Max, kamu akhirnya punya keberanian untuk menemuiku di toilet pria. Pria jangkung, Oleg, berbalik dan melihat sekeliling. Tunggu, bukankah ini konter restoran? Gadis berambut hitam, Max, melengkungkan bibirnya dan tidak peduli dengannya. Dia hanya meletakkan 2 cupi cakes di piring. Setelah linglung singkat, Oleg akhirnya memikirkan sesuatu. Kenapa ada kencing di konter? Max, apakah itu kamu? Max terkejut. Hei, tunggu dulu, aku sangat sibuk malam ini sehingga aku bahkan tidak punya waktu untuk minum 2 suap air. Kamu bisa bertanya pada Caroline sendiri setelah dia selesai berganti pakaian, oke? Oleg mengangguk kosong. Oke, dia kemudian bangkit dan memegangi bagian belakang kepalanya. Apakah seseorang memukul saya di kepala? Itu menyakitkan. Max tertawa, bahwa kamu hanya bisa bertanya pada dirimu sendiri. Dia kemudian kembali dengan piring dan meletakkannya di depan Luke. Bab 1298, ingin tidur denganku. Melihat 2 cupi cakes, Luke memukul bibirnya. Ini. Max melambaikan tangannya. Terima kasih telah menyelamatkan kami barusan. Kami tidak akan mengambil uangmu. Lukas juga tersenyum. Dia mengeluarkan uang $20 dan meletakkannya di atas meja. Terima kasih, tapi 2 tidak akan cukup. Jadi, saya akan menerima hadiah terima kasih Anda. Ini adalah uang untuk 3 cupi cakes yang tersisa. Tertegun, Max melihat uang itu, lalu ketiga kue mangkuk, sebelum dia berbalik untuk melihatnya. Kamu mau tidur denganku? Luke menatap kosong dan berkata, $20 tidak akan cukup untuk itu. Melihat wajahnya yang tersenyum, Max mendengus. Baik, mungkin aku yang harus memberimu 20, atau $200. Luke benar-benar bingung sejenak, dan kemudian tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Maaf, tapi saya menjual keterampilan saya, bukan tubuh saya. Max tersenyum lagi dan mengambil $20 sebelum menyerahkan cupi cakes. Mereka membuang topik canggung. Saat itu hampir pukul 1 pagi, tetapi beberapa pelanggan masih muncul. Yang cukup menarik,
Banyak dari mereka mengenakan peralatan pengawasan dan earphone nirkabel, dan tidak pada tempatnya di restoran kelas 3 ini. Kecuali 2 orang yang duduk, semua orang membeli takeaway. Mereka masuk ke mobil mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Benar saja, orang-orang ini semua menunggu di jalan untuk Batman dan Biduk muncul. Perilaku ini konyol dan boros. Tapi mereka tetap punya waktu, jika mereka tidak keluar untuk meregangkan kaki mereka, mereka akan berjongkok dan melakukan penelitian di kantor. Faktanya, orang-orang ini melakukan pekerjaan yang hampir sama dengan petugas polisi. Meski membosankan dan tidak efisien, hanya ketika mereka keluar mereka bisa mendiskusikan hal lain, agen rahasia yang selamanya bersembunyi di kantor tidak mengintimidasi sama sekali. FBI dan CIA, misalnya, telah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan dan otoritas langsung mereka. Dan kekuatan kedua pihak secara bertahap tumbuh. Untuk menggambarkannya dalam istilah kerajaan hewan, rasanya seperti kencing untuk menandai wilayah mereka. Mengencingi dan tidak membunuh lawan adalah peringatan. Luke melirik mereka dan tidak memikirkannya. Setidaknya ada 8.000 orang yang menyelidiki aliasnya di New York. Dia tidak bisa memperhatikan semuanya, dia juga tidak tertarik untuk melakukannya malam ini. Dia bukan salah satu pembunuh bayaran yang suka melihat orang lain menyelidikinya. Sebagian besar investigasi balasan yang dia dilakukan untuk alasan keamanan dan untuk menyembunyikan dirinya. Luke menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menilai pelanggan di restoran. Dia juga mengeluarkan ponselnya untuk memainkannya, dan sementara itu, makan 5 kue mangkuk dan minum 3 botol jus. Tentu saja, dia minum langsung dari botolnya. Dia tidak berani menggunakan cangkir di sini. Si juru masak, Oleg, jatuh ke genangan air kencing dan kemudian kembali ke dapur tanpa mengganti pakaiannya. Sebagai pecandu kebersihan, Luke tidak tahan. Saat itu hampir pukul 2 pagi, dan restoran bernama Williamsburg Diner akan segera tutup. Luke berspekulasi bahwa itu hanya bisa mengandalkan keunggulan kompetitif semacam ini untuk bertahan hidup di antara pengunjung di sekitarnya. Tidak peduli seberapa buruk makanan cepat saji, tidak ada yang bisa makan donat setiap malam. Pengunjung lain tidak akan melakukan ini jika mereka bisa membantu. Pengunjung biasa tidak akan menggunakan Earl, yang berusia hampir 70 tahun, sebagai kasir, atau Oleg dan masakan hitamnya. Hanya 2 pelayan yang jauh lebih baik daripada yang dimiliki pengunjung lain, dan gadis berambut hitam, Max, diizinkan untuk menjual produknya di restoran, kue mangkuk. Si Pirang, di sisi lain, adalah karakter bermasalah dengan utang besar dan drama keluarga. Secara keseluruhan, semua orang ini menunjuk pada satu frasa, hemat uang. Jika itu adalah restoran lain, itu sudah lama bangkrut. Jadi, bos di sini cukup pintar. Luke melihat benda kecil yang masuk dari luar dan mengambil uang tunai dari Earl tua. Dia merasa aneh. Apakah bos restoran ini benar-benar berhati besar? Membuat putra mereka mengumpulkan uang begitu larut malam, tidakkah mereka khawatir sesuatu akan terjadi padanya? Pada akhirnya, Earl tua menyebutkan bahwa Luke telah membantu mengusir seorang perampok. Anak laki-laki kecil itu berjalan mendekat sambil tersenyum dan menjabat tangan Luke. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Chris. Saya Hanley, pemilik restoran ini. Tolong izinkan saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 2 lembar kertas warna-warni dari sakunya dan memberikannya kepada Luke. Ini adalah kupon diskon 50% untuk restoran kami. Sering-seringlah datang saat kamu senggang. Geli, Luke memasukkan kedua kupon itu ke dalam sakunya. Oke, tentu. Tidak jauh dari situ, si Pirang, Caroline, menyenggol Max, yang sedang mengelap meja. Max, dia melihatmu lagi. Ini adalah yang ke-25 kalinya dalam 1 jam 17 menit. Itu terjadi setiap 3 menit. Max meliriknya dan terbatuk ringan. Dia berkata dengan suara rendah, dia hanya mengungkapkan penghargaannya untuk otot dadaku yang berkembang, mengerti. Seperti yang dia katakan, dia tidak lupa mengangkat tangannya untuk menopang dada. Sebenarnya cukup melelahkan bekerja dengan beban ini. Dia tidak seperti Caroline, yang bisa bergerak mau tak mau dan dadanya tidak akan memantul atau sakit. Caroline tanpa sadar melihat dirinya sendiri, dan tiba-tiba tidak ingin berbicara lagi. Cukup buruk Anda tidak sederhana tentang seorang pria tampan mengejar Anda bahkan memamerkan Anda. Ini adalah kompetisi yang sama sekali tidak adil. Kesal, dia hanya bisa mengepel lebih cepat. Max mengingatkannya, lapiskan area itu 2 kali lagi, atau kita tidak akan punya tempat tinggal besok. Dengan wajah gelap, Caroline berkata,
saya telah menggunakan bahan pembersih dan penyegar udara. Saya jamin Anda hanya bisa mencium bau mawar. Max mendengus dan mengangkat bahu. Asalkan tidak berbau seperti ikan asin. Caroline, apakah kamu tidak ingin tidur malam ini? Tunggu saja sampai kita pulang. Max terkekeh dan menjulurkan dadanya. Kamu bukanlah lawan kelas berat bagiku. Carol kehilangan kata-kata. Sesaat kemudian, mereka selesai membersihkan restoran, dan kedua gadis itu pergi, meninggalkan bos, Han, untuk menutup. Mereka baru mengambil 2 langkah, ketika seseorang muncul di samping dinding 3-4 meter jauhnya. Caroline menjerit dan melompat mundur. Dia merogoh tasnya dan berteriak panik, mundur. Saya punya semprotan merica dan taser. Saya bisa segera menelepon 911. Ini aku. Luke menatap si pirang tanpa daya. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis yang bisa mengencingi celananya dengan pistol semprot. Dia luar biasa. Mendengar suaranya, Caroline santai, tetapi juga sedikit khawatir. Apakah kamu membuntuti kami? Dan saat kita pulang, aku ingin mengajak Max minum, kata Luke geli. Caroline tercengang.